Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas pengertian ibadah dan macam-macamnya. Dan kita sampai poin yang keempat, yaitu tawakal. Jadi ibadah menurut Imam Syafi'i adalah segala sesuatu yang Allah bebankan kepada hambanya, yang dengan beban itu mereka menyembahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau menahan diri dari perkara yang haram. Artinya ibadah itu ada ibadah qauliyah, ibadah yang dilakukan dengan perkataan seperti berzikir, membaca Quran, itu ibadah qauliyah. Ada ibadah fi'liyah yang kita lakukan dengan anggota badan. Haji, umroh itu adalah ibadah fi'liyah. Berkurban itu adalah ibadah fi'liyah. Kemudian ada juga ibadah qalbiyah, seperti khauf, takut kita kepada Allah, roja, berharap kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Ini adalah ibadah qalbiyah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, akan tapi ibadah itu luas maknanya. Ya, dan di dalam ibadah sholat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkumpul tiga-tiganya. Ya. Maka ibadah sholat itu bukan ibadah yang main-main. Pensyariatan puasa itu disyariatkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas bumi. Pensyariatan haji ya dapat wahyu dikirim oleh malaikat Jibril. Tapi sholat langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di arsy, di langit yang ketujuh. Kemudian mendapatkan perintah sholat ini. Ya, ini keistimewaan sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat itu adalah ibadah yang paling keren, katanya. Kenapa? Karena kumpulan ibadahnya para malaikat. Tadi kalau malaikat itu ada yang ibadahnya ruku terus, ada yang ibadahnya sujud terus, ya. Nah, kalau di dalam sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Dan di dalam sholat itu terkumpul tiga ibadah ini. Ibadah fi'liyah terkumpul, ibadah qauliyah ada, ibadah qalbiyah juga ada dalam sholat. Ibadah qauliyah takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca suratan, membaca doa-doa dalam sholat, itu ibadah qauliyah. Kemudian yang kedua ibadah fi'liyah, kita diperintahkan untuk berdiri, diperintahkan untuk ruku, diperintahkan untuk sujud, nah, itu ibadah fi'liyah. Kemudian juga ibadah qalbiyah, diperintahkan untuk khusyuk, konsentrasi dalam sholat kita. Ya, maka tiga-tiganya ibadah itu, baik qauliyah, fi'liyah maupun qalbiyah, ada di dalam sholat. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas di antara bentuk ibadah yang pertama doa. Nah, doa ini ibadah apa, Pak? Qauliyah, fi'liyah atau qalbiyah? Doa. Doa itu tiga-tiganya ada. Kita mengucapkan dengan lisan kita, kita menengadahkan tangan kita, kita juga harus khusyuk dalam doa kita. Kemudian khauf, takut kepada Allah. Ini ibadah apa ini? Khauf, ibadah hati. Qalbiyah itu hati, Pak. Ini ibadah hati. Kemudian roja, berharap, ibadah hati. Tawakal, ibadah hati. Kemudian rohbah. Nah, ini rohbah yang kelima, rohbah.
Apa itu rohbah? Keinginan memperoleh sesuatu yang disukai, itu rohbah. Ya. Rohbah itu apa? Kita beribadah ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat subuh supaya mendapatkan jaminan dari Allah, itu rohbah. Habis sholat subuh kita ngaji. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatu." Barang siapa pergi ke masjid, kata Rasul, niatnya tidak lain dan tidak bukan untuk mempelajari agama, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan itu, kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Pada subuh serapopo sing penting apa? Jagong ning masjid ngrungokke ceramah ngantuk-ngantuk mboten napa-napa. Rampung taklime, metu wedang teh kan gitu ya. Pacitane metu bali oleh pahala haji ya. Nah, itu. Nah, ini kan luar biasa sekali. Ya, maka kemudian apa? Kita beramal untuk mendapatkan pahala-pahala itu disebut dengan rohbah. Kemudian yang kedua, yang keenam, rohbah. Nah, ini rohbah itu adalah rasa takut yang diiringi dengan tindakan untuk menghindari dari yang ditakuti, itu rohbah. Jadi kalau rohbah itu apa? Rasa takut kita. Mau meninggalkan sholat wedi. Loh kenapa? Nanti ya banyak mudorotnya. Ya. Maka kemudian ada buku namanya Rohbah dan Targhib wa Tarhib. Judulnya Targhib wa Tarhib. Targhib pakai rin, itu artinya motivasi dalam beramal. Ya, keutamaan itu namanya targhib. Ya, ada kajian-kajian kita di Masjid Ad-Du'a itu kita ngisinya targhib wa tarhib. Keutamaan sholat duha, keutamaan sholat tahajud, ya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, itu namanya targhib. Ya, sehingga kemudian apa? Motivasi kita untuk mendapatkan kebaikan, motivasi kita untuk beramal. Ada namanya tarhib pakai H gede itu namanya ancaman, ya. Maka judulnya azab merampas tanah. Nah, itu ya, azab meninggalkan sholat 5 waktu, azab durhaka kepada orang tua, azab meninggalkan puasa Ramadan. Nah, itu namanya tarhib, ya. Maka tarhib atau rohbah ini rasa takut yang diiringi dengan tindakan untuk menghindari dari yang ditakuti. Seorang takut berbuat jahat, kenapa? Wah, ini nanti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya tarhib. Ya. Seorang takut meninggalkan sholat subuh, wah nanti diancam sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya rohbah. Kemudian yang ketujuh, khusyuk, Bapak Ibu. Khusyuk adalah rasa tunduk dan rendah diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang pasrah kepada ketetapannya. Nah, ini khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hanya konsentrasi, ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sholatnya khusyuk. Ya, sholatnya khusyuk itu apa yang berada di benak kita kalau sholat khusyuk itu? Sholatnya konsentrasi meneng wae ora usil ngrungokke imame kan gitu ya. Jadi bukan hanya itu khusyuk itu. Sholat khusyuk itu yaitu kita merasa tunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rukuk ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa rendah di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersujud, ya, kita letakkan kepala kita, anggota badan yang paling mulia kita letakkan di tanah, ya, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khusyuk, ya. Maka orang sholat ini kan tidak boleh sombong ini. Ya, orang sholat tidak boleh sombong.
Maka kemudian apa? Ya, karena kerendahan dan kekhusyuan ini ya, harusnya apa? Ya, tempat imam ini harus sama dengan makmum. Sama seperti ini. Tidak boleh kemudian apa ditinggikan kan gitu ya. Ya, supaya kemudian apa? Ya, merasa lebih tinggi enggak. Kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini khusyuk. Ya. Merasa rendah diri. Ya, merasa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ini. Ya. Kepala itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah merupakan bagian yang paling mulia. Kalau Bapak Ibu diteplek pundaknya enggak apa-apa. Tapi kalau yang diteplek kepalanya gimana? Marah nggak Pak? Marah, ini kurang ajar ini orang ini. Yang ngeplakin kepala kan gitu ya, ngeplakin kepala. Ya. Maka kemudian apa? Ya, kepala ini ya, hal yang sangat mulia. Ketika kita sholat, ya kita rendahkan, kita letakkan di tanah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Khusyuk itu adalah rasa tunduk rendah diri di hadapan keagungan Allah, sehingga seseorang pasrah kepada ketetapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa khusyuk dalam sholat kita kalau kita paham apa yang kita baca dalam sholat itu. Ketika sholat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita merenungi maknanya. Kalau Allah itu pengasih, kalau Allah itu penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang mengatur jagat raya ini, yang mengatur seluruh alam ini, yang menciptakan kita, menciptakan hewan-hewan, menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur tata surya dan bintang-bintang yang jumlahnya miliaran di angkasa tanpa bertabrakan. Ya, kalau ada satu bintang jatuh di bumi ini, hancur bumi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jaga itu. Maka pada hari kiamat kelak itu ya, tata surya itu sudah tidak berjalan di orbitnya masing-masing. Ya. Enggak berjalan di jalannya masing-masing. Ya, coba banyak sekali planet-planet kalau kita bayangkan Pak. Di bumi ini ada matahari, ada Merkurius, ada Venus, ada Pluto, ada Mars, ada Jupiter. Belum bintang-bintang yang lain ribuan jumlahnya, bahkan jutaan, miliaran. Loh, kenapa kok nggak nabrak bumi itu? Ya, kenapa kok nggak nabrak bumi? Lah berarti ada yang ngatur, ya, ada yang nata, maka disebut dengan tata surya kan? Ini berarti kan ada yang noto. Siapa yang noto itu? Ya. Siapa yang nata itu? Ya. Dengan begitu banyaknya benda-benda yang ada di angkasa kok nggak bertabrakan? Wong kita pergi ke jalan aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak ada lampu merah, itu tabrakan atau enggak itu? Wah, tabrakan, kacau kan gitu loh. Lampu merah mati kan gitu. Wah, sudah. Wah, ini yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini, ya, mau lewat semua, dia tabrakan, umpek-umpekan. Nah, ini di jalanan nggak ada lampu merah yang jumlahnya sedikit aja. Lah ini ribuan miliaran tata surya di langit itu, ya, tidak bertabrakan, tidak menabrak bumi ini. Berarti ada yang mengatur, ya. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh jagat raya ini. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ya, akhirnya kita memuji Allah dengan asma dan sifatnya. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan itu. Ternyata pada akhirnya
dunia yang ada ini akan hancur, ya, alam semesta ini akan rusak, dan datanglah hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala yang memegang, merajai hari pembalasan, hari kiamat itu. Ya. Sehingga kemudian apa? Timbul perasaan khusyuk kita. Iyyaka na'budu. Ya. Oleh karena itu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah ya Allah. Ya. Dan kita tidak menyembah selain Allah, karena Allah yang mengatur jagat raya, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur seluruh anggota badan kita. Dari tarian nafas kita, jantung kita yang berfungsi, ginjal kita yang berfungsi, aliran darah kita, saraf-saraf yang ada di otak kita yang kecil-kecil itu diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dokter spesialis hebatnya luar biasa, ya, kalau kemudian apa? Allah tidak menghendaki pasiennya itu untuk sembuh, maka tidak akan sembuh. Bahkan dokter yang hebat sekalipun ketika dia sakit, jatahnya mati dia. Padahal dokter menyembuhkan orang sakit. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, ketika kita ini ibadahnya hanya untuk Allah, kita tidak mampu apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Ya, kita punya ilmu atas pertolongan Allah, kita punya harta atas pertolongan Allah, kita bisa sehat atas pertolongan Allah. Tidak bisa hidup kita tanpa pertolongan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian kita pun berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah ya Allah aku ini jalan yang lurus. Ya. Jalan yang selamat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau benci ya Allah. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Kemudian amin, kita mengucapkan amin, kabulkanlah. Lah ini khusyuk Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedelapan khosyah, yaitu rasa takut yang dilandasi oleh pengetahuan siapa yang ditakutinya serta kesempurnaan kekuasaannya. Jadi ada khauf, ada khosyah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, apa bedanya khauf dan khosyah? Ya? Apa bedanya khauf dan khosyah? Khauf itu kan takut toh, khosyah itu juga takut. Ya, maka dalam bahasa Arab ada khauf, ada khosyah. Kalau khauf itu takutnya biasa saja, ya, takutnya tidak terlalu ya besar, tapi kemudian apa, takutnya tanpa mengagungkan. Kalau khosyah dilandasi dengan ilmu, ya. Jadi apa? Kalau khauf takutnya tidak dilandasi dengan ilmu, tapi kalau khosyah takutnya dilandasi dengan ilmu. Nah, ini perbedaan khauf dan khosyah. Contoh, ada orang takut dengan Pak Jokowi, ya, takut saya sama Pak Jokowi, segan saya sama Pak Jokowi. Tapi dia tidak tahu siapa Pak Jokowi ini. Ya sudah, orang-orang itu pokoknya takut sama Pak Jokowi, ini ikut takut. Ah, ini khauf atau khosyah Pak Haji? Hah? Ini khauf atau khosyah? Khauf ya. Turu-turu ya apa-apa lah, yang penting karung rumok kan gitu. Ini memang udaranya dingin kan gitu ya. Mas Didik tae urung metu kan gitu ya. Ah ini. Ya, tidak apa-apa dinikmati. Nah, ini khauf. Nah, kalau ada orang takdim, takut sama Pak Jokowi karena tahu Pak Jokowi ini presiden. Nah, itu. Ini khauf atau khosyah? Hah?
Khauf atau khosyah ini Pak? Khosyah. Ya ini khosyah. Ya dilihat ini Pak bukunya gitu. Khosyah ini nomor 8, khauf itu nomor luru, ya. Itu khosyah. Jadi kalau ada orang takut sama Allah, kenapa kau takut sama Allah? Oh, Allah itu yang menciptakan seluruh alam, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah itu maha besar, itu namanya khosyah. Maka disebutkan di dalam Quran itu sesungguhnya innama yakhsha, menggunakan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhsyallaha, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, ya. Itu menggunakan yakhsha, menggunakan kata khasyah. Bukan innama yakhafullaha, bukan menggunakan khauf tapi menggunakan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, itu ya. Menggunakan kata khosyah di sini. Loh, kenapa kok para ulama itu yang paling takut dengan Allah? Karena ulama ini, seorang alim ini, dia mengilmui tentang Allah sehingga kemudian dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu kebesaran Allah sehingga timbul khosyah di dalam hatinya. Ya. Jadi ini khosyah. Khosyah ini ibadah qauli, amali atau hati? Ibadah hati. Yang ke-9 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inabah. Apa itu inabah? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya dan menghindari kemaksiatan. Inabah ini tobat Bapak Ibu. Ya, jadi apa? Kalau kita bertobat kepada Allah, maka tobat ini juga ibadah, ya. Orang melakukan kesalahan bertobat, maka kemudian dapat tobat, itu juga ibadah. Yang ke-10 isti'anah, ya, yang ke-10 isti'anah. Apa itu isti'anah? Permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, gitu ya, berikanlah aku kemudahan ya Allah, berikan aku rizki yang halal ya Allah, ya, berikan aku kesehatan ya Allah, bantulah di setiap problematika dan permasalahanku ya Allah. Ya, ini isti'anah, ini ibadah juga. Jadi kita ndonga maring Gusti Allah itu, minta pertolongan kepada Allah, itu ibadah. Yang ke-11 isti'adah. Nah, ini apa itu isti'adah? Permohonan perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai, itu isti'adah. Isti'adah ini dari ista'adha yasta'idud, ya. Kemudian apa? Ta'awud itu dari ada ya'udu, ya. Itu ta'awud, itu meminta perlindungan. Ya, maka kita berdoa mau sholat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Nah, ini isti'adah. Jadi kalau isti'adah ini bahayanya belum terjadi, kemudian kita minta perlindungan. Oh, orang-orang pada sakit batuk, nah, kemudian apa? Kita berlindung, ya Allah lindungilah aku dari batuk dan pilek. Nah, itu namanya isti'adah. Ya Allah lindungilah aku dari penyakit ya Allah, ini namanya isti'adah, meminta perlindungan. Menyebar wabah corona, ya, maka kemudian apa? Kita berlindung kepada Allah, ya. A'udzubillahi minal corona, kan gitu ya. Ya Allah aku berlindung dari corona, itu namanya isti'adah, ya. Kemudian yang ke-12 istighosah. Bapak Ibu pasti pernah mendengar yuk istighosahan, kan gitu ya. Nah, apa itu istighosah? Istighosah memohon keselamatan dari penderitaan dan kebinasaan. Jadi kalau istighosah itu memohon keselamatan dari penderitaan dan kebinasaan. Apa bedanya isti'adzah dan istighosah? Kalau isti'adzah musibahnya itu belum terjadi, belum menimpa dirinya, itu isti'adzah. Kalau istighosah itu sudah terjadi,
Contoh Pak, kita mendengar berita misalnya dulu terjadi tsunami di Aceh, ya. Wah, di Aceh terjadi tsunami. Ya, kemudian kita yang ada di Lampung istighosah atau istiadah? Hah? Yang ada di Lampung tuh, yang di Lampung nggak kena istiadah atau istighosah? Istiadah. Kita berlindung, ya Allah lindungilah aku dari tsunami, itu istiadah. Nah, belum sampai kepada kita, tidak sampai kepada kita. Kita berlindung, berdoa supaya tidak sampai, itu istiadah. Orang-orang Aceh di sana istiadan atau istighosahan? Istiadan atau istighosahan? Istighosahan. Karena mereka sudah kena, maka kemudian apa? Ya Allah, ya angkatlah tsunami ini ya Allah. Ini. Ya. Contohnya ini Pak. Ya, ono wong mlaku ning pinggir ledeng. Nang pinggir ledeng iki. Mlaku. Nah, kemudian apa? Orang itu urung kecemplung. Ndonga, ya Allah mudah-mudahan ra kecemplung ledeng. Ya, ini istiadah atau istighosah? Istiadah minta perlindungan men ra kecemplung. Wah, wis ndonga, ya Allah mudah-mudahan ra kecemplung ledeng, kepleset. Nyemplung gedelap, tulung. Nah, ini istiadah atau istighosah? Istighosah. Ya, maka kemudian buat tulung, istighosah itu minta keselamatan, jaluk ditulungi Pak gitu. Ya, istighosah itu jaluk ditulungi. Ya, maka kemudian apa? Kalau ada acara istighosah, itu kan sering kan gitu ya, dilihat. Ini istighosah ini yang dilihat ini apa namanya? Ya, apa yang minta didoakan. Ya, kalau kemudian sesuatunya itu sudah terjadi namanya istighosah. Kalau belum terjadi namanya istiadah. Ya. Yang ke-13 adzabhu. Nah, ini Pak. Adzabhu. Apa itu adzabhu? Penyembelihan yang dilakukan sebagai ibadah yang ditunjukkan untuk mengagungkan sesuatu, itu adzabhu. Nyembelih itu adalah ibadah. Ya, menyembelih itu ibadah. Nyembelih yang apa? Menyembelih yang diniatkan untuk mengagungkan sesuatu. Nah, ini masuknya ibadah. Kurban gitu kan? Dewi tuku sapi. Nah, udah dapat sapi berapa ini Pak Darto? Ya, sapi telu ya, alhamdulillah. Misalnya apa? Orang iuran ya untuk beli sapi di Masjid Al-Ikhlas. Nah, ini sapinya dibeli untuk apa? Untuk disembelih. Disembelih nggo sapa? Nggo Gusti Allah untuk korban. Itu namanya apa? Ibadah. Nah, kalau nyembelih sapi, nyembelih kambing itu ibadah. Nah Pak, kalau kemudian apa, saya mau main ke tempat Pak Haji Sur, Pak Haji insya Allah nanti siang saya ke rumah ya. Nah kemudian Pak Haji, iya siap. Kemudian Pak Haji, wah ini Ustaz Sahid awan narik mampir nang omah. Kemudian tuku wedhus disembelih. Ya, niate untuk apa? Menjamu tamu. Aku arek teko ngono. Iki syirik apa ora, Pak? Boleh enggak ini? Hah? Loh, katanya nyembelih iki Gusti Allah tok. Nah, ini nyembelih nggo wong teko. Hah? Ya, maka azabhu penyembelihan ini dibagi-bagi. Yang pertama penyembelihan untuk korban. Yang kedua penyembelihan untuk ikramu duyuf, untuk menghormati tamu. Yang ketiga adalah penyembelihan untuk dimakan biasa. Ya, penyembelihan untuk dimakan biasa. Ya, maka kemudian boleh, tidak syirik. Ya, toh juga memuliakan tamu itu untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat namanya Abu Ayyub Al Ansori. Ya, sahabat Abu Ayyub Al Ansori ini orang Madinah. Ya, kebiasaan dari Abu Ayyub Al Ansori, kalau ada orang yang datang, kalau ada tamu yang datang, pasti disembelihkan kambing. Wah ini, buat oke. Ya, jadi apa? Sudah menjadi rujukan para sahabat ini ngelih takone yang Abu Ayyub Al Ansori ini. Ya, ini azabhu penyembelihan. Ya, makanya nyembelih nggak boleh untuk selain Allah. Ya, mau bangun jembatan
ya, kemudian apa? Ini penunggu jembatannya minta kepala kambing, kan itu ya. Ya, ini mintanya pasti aneh-aneh nih kalau setan ini. Pertama minta kepala bujang gadis, nah itu. Wah, kau nek wedi wonge ya sudah, ya. Wah, eman-eman nih bujang gadis, ya wis rapopo. Ndak sapi, nah ngono. Ndak sapi ra duwe duit, larang sapi serapopo, kebo ya rapopo. Ya, ditawar meneh ndak iso. Ya wis wedhus ndak apa-apa. Nggak mampu wedhus, wis kelinci ya ora apa-apa, wendas kelinci. Ya, kelinci nggak iso, pitik juga ndak apa-apa. Pitik ndak iso, manuk emprit ya ora apa-apa, kan gitu. Manuk emprit maburi angel ya, maka kemudian ya berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Yang intinya nanti ketika seorang berkorban menyembelih walaupun belalang Pak sing disembelih ya. Wareng bangun jembatan itu kemudian apa? Iki Pak Ustadz ya penghuni jembatan ini jaluk korban kan gitu ya. Bujang gadis. Tapi oleh jari ini simbai oleh kan gitu ya. Oh ya, walang kadung oleh disembelih nang kono kan gitu ya. Nah kemudian alah ya, gur walang kadung Pak Ustadz kan oke kan gitu. Golek ke walang kadung kemudian disembelihkan, ditanam di situ, maka ini sudah apa? Kemusyrikan. Tidak boleh. Maka ada dulu kan hadis orang yang mati masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Ada hadisnya Pak Soheh. Diriwayatkan suatu hari ada orang yang jalan lewat suatu kampung, di kampung tersebut ada berhala, ada patungnya. Maka penghuni kampung nyegati wong yang lewat di situ. Kemudian penghuni kampung meminta mereka untuk berkorban, ya, berkorban untuk berhala ini. Kalau tidak punya korban tidak apa-apa, walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya ada orang lewat, suruh berkorban. Kalau tidak mau berkorban, dipenggal kepalanya. Walaupun dengan seekor lalat kurbannya. Maka orang tersebut tidak mau, dia tahu akidah yang benar Pak. Walaupun berkorban, walaupun nyembelih dengan satu ekor lalat itu sudah menjadikan seorang musyrik, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian apa? Orang ini tidak mau berkorban. Setelah itu lewat dipenggal kepalanya, mati Pak. Ya, ketika mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertahankan tauhid itu tadi. Orang yang kedua lewat kuncur cegat yang perbatasan 13 BW kan gitu. Gua cegat ya, korban kamu. Ora gablek apa-apa. Ya, wis sekarang golek laler wis. Potong dah sih. Ini orang yang kedua mikir, cuman laler kali. Apa susah? Akhirnya kemudian supaya karena dia pengen selamat, dia cari lalat, dipotong kepalanya, dikorbankan, kasihkan berhala. Lolos dia suruh jalan, setelah jalan ya beberapa meter mati. Dia mati dalam kondisi musyrik dan masuk ke dalam api neraka. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabhu. Ya, maka hati-hati ya dengan penyembelihannya. Ya. Nyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh untuk yang lain. Nyembelih untuk siapa? Ya ini karena musim panen Pak Ustadz, ini kita persembahkan untuk Dewi Sri. Nah ini siapa itu Dewi Sri? Dewi Sri itu adalah yang menumbuhkan padi-padi ini. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka yang menumbuhkan padi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya berkorban untuk Allah. Yang ke-15 Bapak Ibu, dan berbagai, yang ke-14 an-nadru, itu adalah apa? Nazar. Apa itu nazar? Mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu atau hal-hal yang tidak wajib. Itu nazar. Tadi nazar itu sesuatu itu tidak wajib, tapi kemudian diwajibkan atas dirinya. Nah kita ini metu Pak. Nah, insya Allah cemerlang meneh ya. Jadi apa, nazar itu mewajibkan diri. Nah, nek ngantuk apa Pak? Harus diseruput-seruput titik ya. Tapi awas kecantang panas. Ya, jadi apa, nazar itu mewajibkan dirinya
untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya dikaitkan dengan perkara-perkara. Maka para ulama mengatakan nadar ini hukumnya makruh. Kenapa? Ya, arek ibadah kok dadak dikaitkan dengan sesuatu terlebih dahulu. Pokoknya kuwi mau. Nek anakku wis lulus kuliah, aku arek poso Senin Kemis. Nah, itu misalnya. Ya saya bernadar mau poso Senin ke Kemis. Nah, itu. Nah, maka kemudian puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi dia bernadar pokoknya anaknya lulus kuliah hari puasa Senin Kemis, maka apa? Puasa Senin Kemis itu menjadi wajib baginya ketika anaknya lulus. Pokoknya nek penghasilanku sebulan itu 10 yuto, aku hari bernadar, misalnya orang tersebut mau bernadar poso Daud seumur hidup. Wah, itu entek-entekan kan gitu ya. Ya, maka kemudian nggak usah lah bernadar-nadar, nggak usah memberatkan. Arek ibadah yang ibadah aja kan gitu. Ya, wong arek poso Senin Kemis nunggu anake lulus dhisik kan gitu. Pokoknya engko nek diangkat jadi kepala sekolah, nek diangkat jadi pejabat, aku arek ngene itu nadar, Pak. Ya, maka ketika orang bernadar, maka wajib dia harus melakukan nazarnya itu. Ya, maka wajib dia melakukan nadarnya itu. Ya. Nah, nanti kalau melanggar nadar, maka dia kena kafarat. Ya, kalau dia melanggar nadar, maka dia kena kafarat. Ya, membebaskan budak, kan gitu ya. Kalau tidak bisa, Pak Ustadz, ya maka kemudian ya membelikan pakaian ya kepada fakir miskin. Nah, itu ada kafarat nadar. Ada kafarat nadar. Ya, maka kalau bisa tidak usahlah bernadar-nadar karena menyulitkan diri kita sendiri. Ya, kalau mau ibadah. Pokoknya engko nek dino iki aku oleh duit untung 1 juta, insya Allah hari Jumat aku bernadar hari infak ning Masjid Al Ikhlas 1000 perak. Nah, kurang impak 1000 perak ngenteni duit 1 juta di sini. Maka nadar itu kata Rasul ibadahnya wong pelit. Nah, itu ibadahnya wong pelit, tarik ibadah karo Gusti Allah kemudian dikait-kaitkan dulu. Ya, maka ini nadar ini juga ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu atau hal-hal yang tidak wajib. Dan berbagai bentuk ibadah lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, jadi apa ibadah banyak sekali. Ya, kemudian halaman 12, Pak, kita tutup di halaman 12. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Maka ibadah-ibadah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya baik itu doa, baik itu khauf, baik itu roja, tawakal, rohbah, khusyuk, khosyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, menyembelih, nazar, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menjadikan ibadah-ibadah itu untuk selain Allah, maka dia musyrik, jatuh kepada kemusyrikan, jatuh kepada kekufuran, Pak. Ya, wa dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping menyembah Allah, la burhana lahu, maka ya tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, fa innama hisabu inda rabbih, sesungguhnya hisabnya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang jatuh kepada kekufuran. Ya. Jadi apa? Siapa saja yang memalingkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah, dia musyrik, jatuh kepada kekufuran. Maka tidak boleh ya kita, wah ini nambah melek meneh iki, Pak. Nah, iki ana kotak kan gitu ya.
Nah, maka kemudian tidak boleh kita bernadar ya untuk selain Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh Pak. Ya, kita berdoa ya kepada batu misalnya, oh ini batu, ini pohon, ini keramat ini, yuk kita berdoa di situ ya, membawa sesaji, bawa ingkung ya, bawa macam-macam ya, di bawah pohon yang besar minta nomor togel. Nah, nepak ya, itu kalau orang Jawa bilang ya, nepak ya, itu jaluk nomor bah ya, minta nomornya bahkan gitu ya, patang nomoran kan gitu ya. Ini masih ada togel, ada nggak tuh Pak Darto? Masih ada kan gitu ya. Wah itu ya, pasang nomor kan itu. Wah, nomor itu kan sajagat Pak. Wah itu dipasangin kan gitu ya. Nah ini maka kemudian tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan ya pertemuan ya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang macam-macam ibadah ya, tentang macam-macam ibadah. Silakan Pak kalau ada yang ingin ditanyakan ya, masih ada waktu ya untuk bertanya misalnya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya, kami persilahkan.